Kalau kita melihat kondisinya, ini kita buka. Oke, yang di tengah ini adalah kondisi yang sudah disaring. Tapi kondisi yang menyaring, ini seperti ini, Pak. Kita hidupin lampunya. Wah, hidupin, Pak. Enggak sih rasa. Ya kayak gitu. Oh ya Allah. Enggak usah. Biarin kotor. Posisi mesin itu sedang berlumpur nggak sih kalau dengan kotornya seperti ini? Jadi pertanyaannya, apakah harus ganti filter oli? Setiap kali ganti oli mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada. Selamat sore, hampir maghrib di kota Yogyakarta. Masih setia dengan konten-konten yang kita akan bagi buat Sobat Ahpedia. Biasa kalau di bengkel Ahpedia, motor, sore-sore ada apa ini, Pak? Mie ayam. Mie ayam. Tuh, mie ayamnya lengkap. Ada ayamnya nggak, Pak? Ada. Ada tuh ayamnya tuh. Nah, jadi kalau sore nongkrong aja di Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sore-sore di belakang ayam? belakang kita backgroundnya mie ayam. Sambil nunggu mie ayam selesai diracik dengan racikan yang sempurna. Iya, betul, Pak. Nih, ada apa Mas Hardi nih? Nah, ini kita lagi bongkar filter oli, Pak. Filter oli. Baik. Apa konten kita hari ini? Ya. Nih, konten kita hari ini. Pentingnya mengganti filter oli ketika kita mengganti oli mesin. Jadi pertanyaannya, apakah harus ganti filter oli? Setiap kali ganti oli mesin? Ya. Wajib. Wajib. Jawabannya gitu ya? Iya. Nah, sebabnya apa, Mas? Untuk yang filter oli kecil. Oh. Karena di filter oli itu ada beberapa macam, Pak. Ada yang besar? Ada yang kecil, ada yang besar. Mobil-mobil sekarang sih cc di bawah 2000 cc atau di 2500 ke bawah, itu rata-rata kecil-kecil segini, Pak. Kalau mobil dulu mah cc 1500, 1800 kan segede-gede. Ini kan, Pak. Hampir sebesar, ya setengahnya ini, Mas ya? Ya, betul, Pak. Kayak gitu. Nah, ini kita akan sampaikan ke teman-teman semuanya pengguna mobil. Ya. Ketika mengganti filter oli, mengganti oli mesin, maka filter oli ini wajib diganti. Ini harganya rata-rata ya, filter oli itu kisaran di angka 40.000, 30.000 sampai dengan 60.000 rupiah. Baik. Yang model-model kecil seperti ini. Nah, kenapa harus diganti? Nah, itu dia. Oke. Nah, ini Pak Taufik, ini udah dibelah oleh Mas Budi tadi. Mas Budi. Mas Budi itu Relawan. relawan, Pak. Nah, Mas Budi udah membelah, ternyata kita bisa dapati di sini, Pak, ada beberapa unsur filter oli. Isinya apa sih? Nah, ini dia. Nah, isinya adalah yang pertama adalah casingnya, Pak. Casing. Ini casing yang menampung jumlah oli yang masuk ke dalam sini. Yang kedua adalah ini inletnya, inlet dan outlet. Oh, inlet outlet. Ini termasuk ulir yang masuk ke dalam mesin. Oh iya, benar. Itu kan kalau di mesin itu kan ada, kita pernah membahas jalur-jalurnya oli mesin. Nah, ini adalah inti dari filter olinya. Nah, Ini adalah oli mesin atau filter oli yang kita buka 5.000 km, Pak. 5.000 km. Nah, 5.000 km. 5.000 km kotor gini? Ya, 5.000 km kotor seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat di sini enggak kita tambahin pasir enggak ya. Tapi memang kondisinya seperti, Pak, dalamannya, Pak. Kalau kita melihat misalnya ditaruh casing seperti ini. Nah, kita melihat hanya bagian dalamnya saja. Iya, Bagian dalam ini adalah yang keluar ke dalam. Jadi alurnya oli itu adalah masuk melalui lubang ini, Pak. Kecil-kecil. Masuk lubang kecil-kecil ini kemudian keluar melalui lubang utama. Nah, ini berarti yang di sini yang sudah disaring. Yang tengah ya? Ya, yang tengah ini berarti yang sudah disaring. Kalau kita melihat kondisinya, ini kita buka. Oke, yang di tengah ini adalah kondisi yang sudah disaring. Tapi kondisi yang menyaring, ini seperti ini, Pak. Kita hidupin lampunya. Wah, hidupin, Pak. Oh. Nah, ini kalau kita colek gini, ini adalah oli bercampur dengan kotoran. Coba. Stop. Keras. Enggak jelas. Ya kayak gitu. Oh ya Allah. Enggak usah. Biarin kotor. Ini, Pak. Ya kayak gitu, Pak. Nah, kenapa 5.000 km sekali harus diganti atau setiap kali ganti oli mesin harus diganti? Karena kondisinya seperti ini, Pak, dalamannya. Wah. Kita mau menghemat 30.000, tapi ternyata begitu tidak diganti, oli yang baru akan terkontaminasi. Jadi seperti apa si oli yang baru ini terkontaminasi, Pak?
Nah, Ini coba kita lihat ya. akan kita lihat. Nah, bagaimana sih Tes nih. kondisinya kalau dia di dalam ini nih rutenya alurnya mana? Nah, ini kita buka Kita separuh. buka ini, aja kali ya. Nah, kita buka separuh. Jadi oli ini kalau di dalam sini kan dia kan ada porosnya, Pak, yang masuk ke mesin. Iya, benar. Nah, yang dari sistem bawah filter mic-nya itu kemudian masuk ke dalam sini kan tiap-tiap karter ini ada mic-nya, Pak. Iya. Nah, itu mic itu adalah yang menyaring apa namanya batu. Misalnya ada batunya Kerikil gitu ya. kerikil. Yang besar-besar lah pokoknya. Ah. Nah, itu disaring kemudian masuk ke dalam sini, Pak. Nah, ini kan kalau kita buka sebentar ya, ngapunten. Ini tak buka. Nah, ini posisinya nih. Jadi dia ketika dia oli tersebut masuk sini, dia akan nyebar ke sini, Pak. Ke area sini, nyebar ke area sini. Nah, ini misalnya ini saya isi ya, Pak ya. Kita coba lihat. Ini kita masukkan ke dalam yang kecil. Nah, dalam yang kecil ini dia akan keluarnya ke sini, Pak. Tuh. Akan keluar ke ini dulu, ke casingnya dulu. Setelah keluar dari casingnya, dia akan tersaring masuk ke sana. Di tengah-tengah tadi itu Ya, itu ya. ke tengah-tengah tadi. Kemudian karena tekanannya itu tadi besar, Pak, maka dia akan keluar melalui tengah sini. Kayak gitu. Nah, ini oli yang keluar melalui tengah ini akan kita coba tuang. Meskipun ini nggak akurat ya, tapi nah ini, Pak. Jadi oli yang keluar ini kayak gini. Sedikit banyak dia terkontaminasi dari filter oli yang ini. Ya, kita daripada awet-awet, maksudnya menghemat 30.000 ya. tapi ternyata oli baru kita terkontaminasi sama yang lama. Ini kalau kita kembali lagi, Pak. Kalau kita posisikan seperti ini. Nah, itu. Ini kan kondisinya kayak gini, Pak. Kita nggak bisa ngelihat ininya sekelilingnya yang kotor. Benar. Tapi kita hanya bisa melihat dari tengahnya. Dari tengah yang bersih. Iya, dan kalau disemprot pun, ini misalnya kita semprot angin, set, nah itu kan nyemprot angin kan paling kabur-kaburnya ke sini-sini juga, Pak. Benar. Jadi dia nggak bisa keluar secara sepenuhnya. Iya. Jadi Kecuali kalau- di sini ada tempat pembuangan yang di bawah kecuali ya. di sini dibolong. Dibolongin. Nah, pun kalau dibolong pun juga nanti harus ngelas kan, Pak. Kalau ngelas itu paling enggak 35.000. Harganya cuma 40.000 baru. Iya, seperti itu, Pak. Jadi ya, penting sekali ketika kita mengganti oli mesin, maka filter olinya juga harus diganti sekalian. Meskipun kita mengganti oli mesinnya ini kita bahasakan bahwasanya mobil jarang dipakai. Ya. Tapi masa oksidasi sudah masuk. Misalnya mobil jarang dipakai itu hanya kota-kota saja. Yeah. Untuk mencapai 5.000 km itu sangat sulit kalau enggak dalam waktu 1,5 tahun. Iya, benar. Misalnya dari rumah ke TK anak balik. itu hanya 5 kilo. Iya. 5 kilo berarti kalau Sehari, PP 10 kilo. 10 kilo sehari. 10 kilo berarti kalau diambil Sebulan? 5.000 itu kan berarti harus 500 hari. 4 hari. Setahun, 2 tahun. Lebih. Hampir 2 tahun, ya? 360 berarti kan setahun lebih. Iya. 360 itu kan 1 tahun, berarti kalau 500 kan berarti 1,5 tahunan kurang lebih. Nah, itu kan kalau 1,5 tahun kan lama sekali, Pak. Betul. Nah, meskipun belum sampai 5.000 km tapi waktunya sudah masuk. Iya. Misalnya udah waktunya 6 bulan nih. Kan kita kan ada toleransi ya, Pak ya. Iya. Antara 3 bulan atau 5.000 km oli harus diganti. Tapi kalau misalnya udah 3 bulan belum sampai 3.000 kilo, itu masih bisa diteruskan sampai 6 bulan. Itu kalau udah 6 bulan belum sampai 5.000 km ganti. Karena dia sudah masuk masa oksidasi. Nah, ketika penggantian ini, Pak, penggantian ini kan belum sampai 5.000 km. Nah, itu tetap harus diganti filter olinya. Karena ini saya belum coba buka yang misalnya dia baru 1.000 km ya, Pak. Iya. Mungkin ke depan dari kita baru ya. buka. 1.000 km ini yang 5.000 km. Baik. Ini posisinya kayak gini warnanya. Jadi tetap harus dilakukan penggantian filter oli. Mas Ardi, Ya. ini bisa dilihat nggak sebenarnya ini posisi mesin itu sedang apa namanya berlumpur nggak sih kalau dengan kotornya seperti ini? Enggak. Kalau lumpur itu dia kita sering melihat ya, Pak. Dia lengket dan nempel. Kalau ini tadi kan Pak Topik gini aja. Oh iya. Seret, ya dia kan keangkat. Oh begitu Nah, ya. tapi kalau lumpur itu begitu dia udah nempel seperti ini kemudian dia kayak dodol itu, Pak. Itu sangat sulit sekali diangkat seperti ini. Kayak gitu. Baik. Nah, ini kan proses 5.000 km saja udah sekotor ini, Mas ya? Ya, seperti ini, Pak. Nah, Nah, ini kalau kita gedok-gedokan ini, misalnya ini kita gini aja lah ya. Iya. Terus kita coba seolah-olah dia Dicuci.
terkontaminasi seolah-olah. Nah ini tuh dia kayak gini. Kotornya Pak. Tuh. Yang mengkontaminasi. Itu yang akan terkontaminasi dengan oli baru yang baru kita ganti tanpa mengganti ini. Tanpa mengganti ini. Jadi sangat eman-eman dia meskipun secara langsung olinya menghitam tuh enggak, tapi sirkulasinya itu yang akan menjadi bahaya. Misalnya gini Pak, ini dia mampet, kondisinya udah jelek, bukan mampet ya, kondisinya udah kotor, kemudian kita nggak ganti. Nah tentu kan filter oli baru dengan filter oli yang lama, tentu sirkulasinya akan mudah yang baru, kayak gitu. Kita pernah dapatin sepele Pak, mobil mesinnya bunyi, kasar, ada setiap kali di starter bunyi, kayak gitu. Bunyinya kasar dari dalam mesin. Kemudian beberapa teman-teman itu udah spekulasi, wah ini kemungkinan besar dari dalam mesin Pak. Ini harus kita lakukan overhaul, kayak gitu. Nah, tapi kan kita kan ada prosedurnya Pak. Pertama fan belnya dilepas dulu. Kalau fan bel dilepas kemudian dia masih bunyi, berarti dari dalam mesin. Nah dari dalam mesin pun juga kita belum tentu langsung bongkar. Kita harus tap dulu olinya. Kalau olinya dia tidak ada gram, maka kemungkinan besar untuk turun mesin kecil. Kita harus ukur dulu tekanan olinya. Nah, ketika kita tap olinya, ternyata gram nggak ada. Kita lanjut pengukuran tekanan oli. Ketika kita ukur tekanan olinya, ternyata tekanannya kurang. Nah, begitu kita cek olinya olinya tuh dia nggak ada gram, dalam artian masih layak pakai. Tapi kok tekanan tidak tercapai, kurang. Begitu kita buka filter olinya, kemudian kita ganti, sembuh. Karena apa? Kemungkinan besar si pemilik dia nggak jujur Pak. Dia nggak ganti filter olinya, dan dia nggak mengisahkan ke kita bahwasanya habis ganti oli mesin ini filter olinya tidak ikut diganti. Bagaimana prosesnya sehingga filter oli ini membuat tersumbat untuk oli naik? Nah tentunya adalah dari tadi Pak. Oli yang sifat oli itu kan membersihkan Pak. Ya betul. Oke, jadi ketika dia membersihkan termasuk sisa-sisa pembakaran itu dia dibersihkan, maka dia kan akan masuk ke dalam sini Pak, lubang-lubang kecil ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lubang ini masuk, kemudian dia akan nyebar ke area sini, tertampung oleh ini. Oke, tertampung oleh ini, kemudian dia akan masuk sini, kemudian dia akan keluar. Nah, ketika ini partikel-partikel ini, nah ini saya colek, partikel-partikel ini dia sudah memenuhi semua kasa yang ada di dalam filter oli ini, apalagi terlebih filter olinya non ori. Itu dia kasanya akan lebih cepat, akan lebih cepat mampet. Kita pernah nemuin yang itu memang kondisinya tidak original, kayak gitu. Nah, dia akan memampetkan sistem ini, sehingga ketika dia sudah mampet ini debit oli yang keluar sudah tidak lagi memenuhi tekanan yang ada. Kan mobil-mobil sekarang kan udah dilengkapi dengan yang namanya sprocket, kemudian ada yang untuk memajukan intake itu apa namanya yang atas itu Pak? VVTi. VVTi. Untuk memajukan noken itu kan melalui sprocket Pak. Nah itu kan dia bisanya bergerak itu dari tekanan oli. Ketika dia tekanan olinya dia kurang, maka secara otomatis si crankshaftnya sudah minta maju, tapi si nokennya belum maju. Akhirnya terjadi pengenduran di kampratnya. Nah, ketika kampratnya dia kendor, itu dia akan menjadi bunyi kasar. Jadi bunyi kasar itu bisa jadi dari metal, bisa jadi dari kamprat, bisa jadi dari sprocketnya nggak maju. Nah kayak gitu. Nah ketika dia nggak maju, maka dia akan timbul bunyi yang seperti kita pernah sebutkan tadi ya, Nissan Evalia tadi. Jadi itu suaranya kayak gitu. Seperti apa ya? Rantai cuman lebih halus suaranya. Mas Ardi, ini sebenarnya kasa-kasa ini akan apa namanya mengeluarkan oli bersih ke dalam tengah ini. Dari sini, dari sini Pak. Jadi sela-sela ini kan sebenarnya kayak filter udara Pak. Filter udara. Nah, filter udara itu dia kalau misalnya dia ini sudah mampet, mampet itu udah penuh, secara otomatis dia kan keluarnya pun juga nggak banyak. Gitu. Kayak tadi misalnya kalau kita bicara kan bisa disemprot, disemprot bisa, tapi kan si kotoran yang menyumbat itu perginya kemana? Itu nggak pergi kemana-mana. Dia filter udara bisa dilepas itu ya? Kalau filter udara bisa dilepas, bisa diketok-ketok dia akan keluar. Tapi kalau ini ketika dia disemprot ya cuman
ngacir di situ-situ aja. Terlebih dia oli kan, Pak. Oli kan lengket ya. Iya. Kalau dia disemprot misalnya kotoran pun juga dia terlepas dari kasa ini, tentu dia akan nempel di dinding-dinding filter oli dan dia akan masuk lagi. Seperti itu. Nah, itulah pentingnya ketika kita mengganti oli mesin, ganti Wajib. juga filter olinya. Jadi bukan untuk ganti oli filter olinya itu diganti ganti oli berikutnya bukan ya? Bukan. Oke. Gitu. Kecuali memang kalau yang filter, kita bicara filter yang kecil ya, Pak. Kalau filter oli yang besar-besar itu ya mungkin karena penampang kasanya lebih besar dan juga oli yang ditampung pun juga sama. Secara otomatis dia bisa lebih panjang usianya. Kayak gitu. Misalnya kita bicara Kijang. Kijang itu kan rata-rata pakai olinya sekitar 4 literan. 4 liter. Kijang itu, tapi filter olinya gede-gede. Itu yang lama tuh, Mas? Yang atau lama baru? yang punya saya, Pak. Oh, kalau yang baru? Yang baru kurang tahu, Pak. Oh. Yang baru ya mungkin rata-rata kecil-kecil. Udah kecil lagi, udah berganti ya? Udah mulai berganti kan. Termasuk X-Trail pun yang cc-nya besar, filter olinya sama, kecil juga. Yang 2500? Yang dari 2500. Nah, itu kalau misalnya dia yang filter oli besar-besar itu tadi, karena dia penampang kasanya ini dia lebih besar, maka dia bisa mungkin 2-3 kali. Tapi kalau yang model kecil-kecil seperti ini, nah itu penampangnya kita bisa bayangkan hanya segini, Pak. Padahal filter olinya kita tutup sebesar ini doang. Tuh, buat tapi ya 3/4 gelas, 200 mili. Ya. Gelas kopi lah. Gelas kopi ya. Seperti itu. Gitu Pak Taufik, semoga video dari kami bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Salat maghrib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.